Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama untuk pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu Bu Guru di sini dengan Bu Guru Dewi Ratnasari. Bu Guru mengajar bidang studi matematika. Untuk pertemuan pertama ini, pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bilangan bulat. Sebelum mulai cara membandingkan bilangan bulat atau masuk pada bilangan bulat, Bu Guru ingatkan kembali, di SD tentu kalian pernah diajarkan tentang bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Bilangan asli kita ketahui mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat mulai dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Contohnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita ilustrasikan dengan menggunakan garis bilangan, itu bisa dilihat di slide-nya ya. Di sana ada mulai dari 0 di tengah, itu di sana kita lihat. Kemudian dari 0 ke kanan mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Kemudian dari 0 ke kiri mulai dari negatif 1, negatif 2, 3, 4 dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, gabungan antara bilangan gabungan antara bilangan asli, bilangan cacah, kemudian ada bilangan negatif, itulah yang disebut sebagai bilangan bulat. Biasanya bilangan bulat dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar. Kalau kita tuliskan dengan menggunakan himpunan, dinotasikan B sama dengan himpunan bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Di sana Bu Guru menggunakan bilangan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau kita menggunakan contoh, kalian bisa lihat di sana di slide-nya. Tuliskan dan gambarkanlah dalam garis bilangan himpunan bilangan bulat di antara negatif 5 dan 3. Kita buat dulu garis bilangannya, di sana bisa dilihat. Karena dia meminta antara, berarti kita membuat yaitu mulai 0, 1, 2, kemudian ke kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Di sana sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2. Nah, untuk memudahkan kalian, mungkin di slide-nya ini singkat Bu Guru kasih. Silakan buka buku paket kalian halaman 6. Di sana bisa dilihat contohnya. Di buku paketnya itu, di sana dia menggunakan termometer. Termometer itu merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bilangan bulat ya. Di sana bisa dilihat. Pada termometer, 0 itu merupakan titik beku. Sedangkan dari 0 ke atas itu dia bernilai positif. 0 ke bawah itu berada di bawah titik beku, itu dia bernilai negatif. Pada bilangan bulat
Nilai yang semakin besar atau arahnya apabila ke kanan dari 0 itu merupakan bilangan bulat positif yang nilainya akan semakin besar. Sedangkan sebaliknya, jika dari 0 ke arah kiri itu adalah bilangan bulat negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Kemudian selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat itu biasanya menggunakan lambang-lambang. Di sana kalian bisa lihat di slide-nya ya. Di sana ada 4 lambang yang biasa kita gunakan. A lebih dari B, A kurang dari B, A lebih dari atau sama dengan B, A kurang dari atau sama dengan B. Di sana notasinya bisa dilihat, lambang-lambangnya itu A lebih dari B, A kurang dari B, A lebih atau sama dengan B, A kurang atau sama dengan B. Untuk lebih jelasnya, contoh membandingkan itu ada pada buku paket kalian halaman 7. Di sana bisa dilihat contohnya. Sekarang coba kita lihat di slide, Bu Guru ambilkan contoh. Jika contohnya itu angkanya yaitu angka ratusan atau jutaan ya, di sini dia menggunakan bagaimana cara kita membandingkan sekarang bila angka-angkanya itu besar. Coba kita lihat susunan bilangannya itu banyak. Di sini susunannya itu bilangannya itu ada 9 ya. Sekarang coba kita mulai lihat contoh soalnya. Apakah kumpulan bilangan berikut adalah bilangan cacah? 2.387.936, kemudian ada bilangan negatif 5.673.829, kemudian ada angka 2.387.844, kemudian yang ke bilangan yang terakhir yaitu negatif 273.829. Bagaimana cara kita mengurutkan bilangan tersebut dari yang terkecil? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di sana ada pembahasannya. Kumpulan bilangan tersebut bukan bilangan cacah. Kenapa? Di sana dia mengandung bilangan bulat negatif, ya. Nah, sehingga kalau kita mengurutkan bilangan bilangan bulat itu berarti mulai dari yang terkecil, dia nanti kalau kita mengurutkan berarti dari bilangan negatifnya. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Bagaimana cara kita membandingkan? Coba kita lihat di sana. Bisa kalian lihat ya. 2.387.936 kalau kita bandingkan dengan negatif 5.673.829, maka dia tandanya itu lebih dari. Begitu juga selanjutnya di sana kalau dibandingkan dengan negatif 273.829 itu maka tandanya juga lebih dari. Berarti bilangan yang bernilai positif itu selalu lebih besar daripada bilangan yang bernilai negatif. Sekarang coba kita lihat bagaimana cara kita membandingkan dia lebih kecil atau lebih besar. Nah, coba kita bandingkan sekarang antara 2.387.936 dengan 2.387.844. Kalau kita lihat dia sama-sama memiliki 9 susunan bilangan. Nah, pada bilangan pertama, 4 pertama itu semua sama, yaitu awalannya ada 2.387.000. Yang membedakan itu adalah bilangan
ratusannya, yaitu antara 9 dan 8. Jadi kita bandingkan saja 9 dan 8 mana yang lebih besar. Kita ketahui 9 itu pasti lebih besar dari angka 8, sehingga langsung saja bisa kita simpulkan bahwa 2.387.936 itu lebih dari 2.387.844. Sekarang bagaimana membandingkan kalau dia dua-duanya negatif? Coba kita lihat. Antara 5.673.829 dengan negatif 273.829. Nah, antara dua bilangan ini, bilangan pertamanya itu jumlahnya ada 7 susunan, sedangkan bilangan yang kedua itu ada 6 susunan. Dari sana aja sudah kita lihat. Berarti walaupun dia sama-sama negatif, susunannya itu dia lebih banyak yang sebelah kiri. Nah, maka dapat kita simpulkan kalau dia lebih banyak nilainya yang di sebelah kiri, maka otomatis kalau dia bilangan negatif, maka yang di sebelah kanan itu akan bernilai lebih besar, sehingga dapat kita simpulkan negatif 5.673.829 itu lebih kecil atau kurang dari negatif 273.829, sehingga bisa kita simpulkan di sana urutannya, susunannya dari yang terkecil bisa dilihat sendiri ya di sana di slide-nya. Untuk contoh selanjutnya bisa kalian baca di bukunya lagi ya, di sana di buku paketnya bisa dilihat kembali sana. Silahkan coba kalian berlatih sendiri. Mungkin hanya ini saja yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pertemuan pertama kita ini ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya atau belum paham, bisa bertanya langsung di Bu Guru atau melalui WA Bu Guru ya. Ya, hanya itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.